Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PSI kelas SI8 akan melakukan video PBL, yaitu video wawancara pada Minang Express yang terletak di Jalan Aurduri. Saya Roli Kurnia Putra, nomor BP 19 10 11 5261 0357. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Ranti dengan nomor BP 19 10 11 5261 0658. Baiklah, perkenalkan saya Rima Putri Zubaidah dengan nomor BP 19 10 11 5261 0662. Baiklah, saya Rega Rahayu dengan nomor BP 17 10 11 52 0645. Perkenalkan, nama saya Regi Marizal, nomor BP 19 10 11 52 61 0356. Perkenalkan, nama saya Surisdianto, nomor BP 19 10 11 52 61 0317. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rais dengan nomor BP 19 10 11 526 10 523. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisidki dengan nomor BP 19 10 11 52 61 0347. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roli Kurnia Putra, perwakilan dari kelompok PSI kelas SI8 akan memulai wawancara pada saat ini. Baik, boleh perkenalan diri dulu, Kak. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sriayuni, saya merupakan HRD dari Minang Express. Untuk pertanyaan pertama adalah, siapa saja yang dapat mengakses sistem informasi yang dimiliki oleh Minang Express, Kak? Kalau untuk akses dari Minang Express itu mungkin semuanya bisa, selagi itu merupakan karyawan Minang Express. Minang Express. Kalau misalkan untuk pembagian hak aksesnya, Kak, contohnya apakah ada menu-menu yang hanya bisa diakses oleh manajer saja atau pimpinan saja, Kak? Tentu, misalnya seperti kami di office itu ada bagi-bagiannya. Yang pertama ada operasional, HRD, keuangan, admin, dan juga gudang. Nah, dari 5 ini tentu di dalam masing-masing menunya tentu berbeda-beda. Seperti saya misalnya di HRD, saya cuma bisa mengakses data-data karyawan, input penambahan karyawan atau karyawan resign dan lain sebagainya. Tapi misalnya kalau di operasional itu kami kan ada tiap bulannya SO yang kami adakan di tiap toko. Nah, yang bidang operasional itu nanti ada data SO-nya. Jadi di sana kelihatan tuh minus-minus barang apa aja yang ada di toko A gitu. Jadi tiap anggota itu beda-beda aksesnya. Sesuai divisi ya. Ya. Nah, pertanyaan kedua, Kak. Data apa saja contoh data yang diinputkan ke dalam sistem informasi, ya, Kak? Contohnya misalnya kayak kita ambil contoh kayak admin misalnya. Kalau di admin itu yang diinputkan yang pertama faktur pembelian. Nah, jadi kami dari distributor, nanti ada yang distributor kan bawa faktur tuh. Nah, nanti admin yang menginputkan di data pembelian. Itu yang pertama. Yang kedua ada data pembayaran, itu udah dibayar belum, kan kami sistemnya nggak cash tapi transfer. Nah, jadi ini faktur yang udah dibayar, ini faktur yang belum. Nanti ada masing-masing itu menu ya gitu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Kak, selanjutnya saya akan melakukan pertanyaan, apa saja output atau laporan yang dihasilkan, Kak? Karena tadi sistem di menunya berbeda-beda, tentu laporan yang dihasilkan pun berbeda-beda. Dari bagian keuangan itu ada laporan keuangan yang dilaporkan tiap awal bulannya kepada atasan, baik itu uang masuk, uang keluar, pendapatan per hari toko A berapa, pendapatan per hari toko B berapa, uang operasional, dan lain sebagainya. Kalau di admin itu tentu juga ada, misalnya di dalam 1 bulan itu faktur pembeliannya ada berapa gitu. Nah, nanti akan diinput, disatukan di dalam menu yang masing-masing divisi tadi. Nah, gitu. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya. Baiklah, Kak, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan keempat, apa saja data yang disimpan di dalam database atau tempat penyimpanan datanya? Data yang disimpan yang pertama yaitu tentang profil perusahaan, itu paling penting. Di sana ada visi misi, tujuan,
moto dan juga semboyan dari perusahaan. Yang kedua itu ada data karyawan dari mulai awal-awal dulunya karyawan dari Minang Express berdiri sampai karyawan yang baru masuk sekarang. Yang ketiga ada barang sih tepatnya, keseluruhan barang, karena kami tiap toko itu beda-beda, soalnya kan nilai penjualan masing-masing toko pastinya berbeda kan. Misalnya di toko A belum tentu ini laku, tapi di toko B itu udah banyak yang beli kan. Nah jadi itu juga termasuk dari penyimpanan yang ada. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah Kak, saya akan melanjutkan pertanyaannya lagi. Teknologi atau hardware apa saja yang Kakak gunakan di Minarket? Nah, jadi kami itu ada bagian IT namanya, yaitu orangnya di Jakarta. Nah, jadi kami tiap masing-masing individu itu mempunyai aplikasi sendiri. Aplikasinya sih bersama, cuman mempunyai akun sendiri-sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tiap masing-masing divisi itu berbeda, termasuk kasir. Di kasir pun mempunyai, meskipun di dalam toko itu ada 4 orang kasir, tapi akunnya masing-masing berbeda gitu. Nah, jadi misalnya si A nih ada juga akunnya, si B ada juga akunnya. Nah, dari akun itu kita bisa menilai, ini yang sering minus kasirnya yang mana gitu, yang sering plus kasirnya yang mana. Nah, jadi tiap akun, tiap divisi itu mempunyai akun yang berbeda-beda, yang dibikinkan aplikasi khusus Minang Express. Baik Kak. Untuk keamanan sistem informasi bagaimana? Contoh, apakah ada backup data atau keamanan website dan sejenisnya, Kak? Kalau keamanan informasi itu pasti ada, pastinya kan setiap perusahaan pasti menggunakan backup data. Nah, terlebih misalnya kami juga ada, selain itu, mungkin itu salah satunya. Selain itu kami juga ada didukung atau dipengaruhi oleh Undang-Undang ITE yang bisa mengatur keamanan dari data-data perusahaan. Mungkin hanya sekian video PBL dari kelompok kami. Terima kasih kepada Kakak Sylvia Sri Wahyuni selaku HRD dari Minang Express yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara, sehingga video PBL kami dapat terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.